Tidak, tidak, tidak. Ibu, aku tidak mau mati, Bu. Aku tidak mau masuk ke dalam sana. Aku takut. Hena yang sejak tadi terus berteriak dan berontak, kini dia melunak dan bersembunyi di balik tubuh ibunya. Semua orang yang berada di rumah Hena saling pandang. Mereka keheranan dengan perubahan Hena yang begitu cepat. Kamu pura-pura kesurupan, ya Hen? Tanya salah satu pria yang sedari tadi memegangi Hena. Kurang kerjaan sekali. Kamu mengerjai tetangga. Dari awal aku sudah curiga sama dia. Masa iya kesurupan mintanya dinikahin? Ini pasti hanya akal-akalan dia saja biar bisa rujuk sama si Andri, ujar salah satu warga yang emosi. Hena semakin mengeratkan pegangan tangannya pada Buria. Jangankan untuk menjawab pertanyaan, menampakkan wajahnya pun dia tidak berani. Tidak, bapak-bapak sekalian, tadi Hena memang kesurupan. Saya tidak bohong, ujar Buria membela diri. Kalau benar kesurupan, kenapa sembuhnya tiba-tiba seperti itu? Tanpa dijampi, tanpa disembur dengan air doa, bisa langsung sembuh dan langsung sadar. Itu karena jin yang merasuki tubuh Hena takut sama Arini. Aku tersentak kaget dengan jawaban yang tidak masuk akal yang diberikan Buria. Selanjutnya, aku tertawa terbahak, melepaskan rasa puasku melihat mereka yang menanggung malu. Wajah Buria semakin pucat. Ia tidak berani mengangkat kepala meski hanya untuk menarik nafas. Terbongkar kebohongan dia yang katanya kesurupan jin ternyata hanyalah sandiwara belaka. Satu persatu orang-orang sudah mulai meninggalkan rumah Hena dengan terus menggerutu. Anak sama ibu sama saja, tukang cari sensasi. Kalian pikir kalian artis yang akan dapat duit kalau ngerjain orang? Ngaca. Kalau kalian hidup di kampung, tetangga adalah orang terdekat yang bisa dimintai tolong saat kita jauh dari saudara. Kalau begini caranya, aku kapok bantuin kalian. Jangankan kesurupan, kalian diumpetin jin pun aku gak mau bantu lagi. Masa bodoh, tugas Mang Ali. Dia pergi sembari menendang keranda yang masih berada di depan pintu. Hening, tak ada yang mau mengeluarkan suara setelah beberapa orang pergi dengan marah-marah. Saat ini tinggallah aku dan Mas Andri yang masih berada di rumah Hena. Tunggu, sepertinya masih ada orang lain di dalam sana. Aku melongo melihat ke dalam dan benar saja, pria yang selalu menyebut dirinya Ustadz masih ada di dalam rumah seraya menunduk dalam. Pak Ustadz, kok masih di sini? Orang-orang udah pada pergi tuh. Minta bayaran ya, kataku menunjuknya sembari tersenyum meledek. Tidak, bayaran apa? Ngaco kamu, Rin. Ustadz Zani berdiri memperbaiki letak sorban yang bertengger di pundaknya. Ahem. Dia berdeham dengan sangat keras, membuat Buria mengangkat kepala dan melihat ke arahnya. Kemudian Buria mengibaskan tangannya secara perlahan yang dia simpan di pangkuan. Katanya pergi, Pak Ustadz. Tuh, tangannya dikibas-kibas, gak lihat, ujarku seraya menunjuk tangan Buria yang kini dia sembunyikan di balik kerudung lebarnya. Rin, gak sopan, ujar Mas Andri menegurku. Setelah sekian lama membisu, kini pria yang berstatuskan sebagai suamiku itu mulai mengeluarkan suara. Aku hanya mendelikkan mata jengah, tidak ingin melihat wajah masam Mas Andri. Ustadz Zani keluar dari rumah dengan melewatiku. Tak ada kata lagi yang keluar dari bibirnya. Hanya melihatku sekilas lalu pergi begitu saja. Ada apa dengan dia? Nah Andri, gimana ini? Tanya Buria. Aku yang tadi berdiri di luar kini memilih masuk dengan menggulung lengan bajuku.
Mas Andri tidak berucap. Ia melirikku dengan wajah yang entah, dia seperti takut, bingung, dan sedih. Aku tidak bisa mengartikan mimik wajah suamiku kali ini. Gimana apanya, Bu? Tanyaku kemudian. Tidak apa-apa. Sudah, kamu pergi sana. Ngapain? Masih berada di rumahku. Bu Ria menatapku tidak suka. Ayo, Rin, kita pergi saja. Mas Andri menarik tanganku untuk keluar. Namun, aku melihat ada sesuatu yang janggal di sini, di mana Mas Andri seperti memberikan isyarat pada Hena dan ibunya. Entah belajar bahasa isyarat dari mana mereka. Menurutku aneh. Masa ia bicara dengan dagu dan kedua alis yang dikerutkan? Mas, ayo, kataku menarik tangannya. Mas Andri menurut. Kita pun keluar dari rumah jin yang kini sudah diam bermandikan keringat. Dia kelelahan karena kerja kerasnya tidak membuahkan hasil. Kasihan. Aku tidak mengerti pada mereka yang memilih bercerai saat masih saling memiliki rasa, seperti yang dilakukan Hena dan Mas Andri saat ini. Aku bukan tidak tahu kalau suamiku pun masih menyimpan rasa cinta, bahkan sayang pada mantan istrinya itu. Bahasa tubuh dan tatapan mereka sudah terlihat jelas kalau keduanya masih saling terikat rasa. Namun, aku memilih diam sampai akhirnya mereka sendiri yang membuka kedoknya di depanku. Karena aku meyakini ada sesuatu yang mereka rahasiakan di balik perceraian mereka. Rin, ada yang ketinggalan di dalam. Aku masuk dulu. Kamu tunggu saja di sini ya. Aku menarik napas lalu mengembuskannya dengan kasar. Namun, aku tetap mengangguk agar suamiku senang. Mas Andri masuk lagi ke dalam rumah mantan istrinya. Dan aku tentu saja mengekor secara diam-diam, mengintip apa yang mereka lakukan di sana. Gagal deh, Mas, ujar Hena dengan merengut. Shh, jangan berisik, nanti Arini dengar. Mas Andri berucap pelan. Rasanya aku ingin melemparkan kerandah ke hadapan mereka saat melihat Mas Andri memberikan amplop berwarna coklat kepada mantan istrinya itu. Namun aku tahan. Aku ikhlaskan karena aku berbesar hati membiarkan suamiku memberikan apa yang ingin dia berikan pada mantan istrinya itu. Di sini aku berdiri dengan meremas amplop berwarna senada dengan isi yang berbeda. Menarik sebelah bibir lalu kembali ke tempat semula agar Mas Andri tidak curiga. Tidak lama kemudian Mas Andri kembali. Kita pun langsung pergi meninggalkan halaman rumah Hena. Setelah sampai di rumah, Mas Andri langsung tidur karena hari yang sudah malam. Dia tidak pergi melaut, memilih libur memancing ikan demi menyaksikan mantan istri yang kesurupan jin jadi-jadian. Menyebalkan. Gara-gara Mas Andri tidak melaut pagi ini, aku jadi harus ke TPI, tempat penampungan ikan, membeli beberapa kilo ikan untuk aku kirimkan ke pelanggan yang kemarin sudah memesan ikan layur padaku. Ini menyebalkan. Biasanya aku tinggal menunggu dan mengantarkan. Sekarang malah harus memilih dan berdesakan dengan penjual ikan lainnya. Mang, ikannya 2 kilo ya. Saat sedang memilih ikan, aku mendengar suara yang tidak asing bagiku karena aku yakin dengan suara itu. Aku memundurkan tubuhku keluar dari barisan para pembeli ikan. Aku mengerutkan bibir seraya mengangguk saat melihat memang si dia yang ada di sana. Hena, kamu sudah tidak kesurupan lagi, tanya salah satu ibu-ibu yang ikut memilih ikan layur. Kakak, jawab Hena singkat. Kalau aku jadi Hena, mana berani aku keluar rumah setelah apa yang terjadi malam tadi. Pasti malu. Akan tetapi beda lagi dengan Hena. Dia termasuk orang yang memiliki kepercayaan tinggi. Atau mungkin
memang tidak punya malu. Aku menyalip barisan dan mendekatkan diri ini ke arah Hena. Menyadari keberadaanku, dia malah semakin membusungkan dada, memperlihatkan keberanian dia. Aku B aja. Mang, tambah lagi ikannya 1 kilo yang besar, ujar Hena lagi. Semuanya jadi 100.000, Hen, ucap si penjual. Hena mengeluarkan amplop berwarna coklat yang semalam diberikan suamiku. Wah, sepertinya akan ada pertunjukan. Aku tertawa dalam hati. Mang, ambil saja uangnya dari dalam amplop itu, Mang. Aku masukin ikannya ke dalam kantong besar dulu. Hena meletakkan amplop di atas meja, sedangkan tangannya sibuk memasukkan ikan. Kamu apa-apaan? Mau bayar ikanku pakai uang mainan? Semua orang kini berfokus pada Hena dan penjual ikan. Mainan apa? Ini isinya Hena tidak melanjutkan kata-katanya setelah melihat isi dari amplop yang dia bawa. Semuanya berisikan uang mainan. Hena bergeming, mungkin dalam hatinya dia tengah bernyanyi. Aku siapa? Aku siapa? Malu pasti. Ya Allah, Hen, semalam kamu pura-pura kesurupan. Sekarang beli ikan dengan uang mainan. Kamu stres ya karena gagal rujuk dengan mantan, ujar salah satu ibu-ibu yang berdiri di dekat Hena. Aku pura-pura tidak dengar, lalu mengeluarkan uang dari amplop yang kemarin aku temukan di saku jaket Mas Andri. Hena melotot dengan dada yang naik turun. Dia pasti malu karena dianggap stres oleh banyak orang. Juga kesal dan marah karena ternyata uang yang berada di genggamanku adalah yang seharusnya untuk dia. Setelah uang di genggaman, aku berjalan seraya berkipas ria menggunakan uang yang berwarna merah. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku bernyanyi sambil melewati Hena yang masih membeku setelah membayar ikan yang aku beli. Aku pun keluar dari tempat penampungan. Arini, tunggu. Ngapain dia manggil? Ngajak gelut, jabanin. Bersambung.